pikir kita nggak bisa ya kemudian memastikan bahwa Jokowi akan mendukung siapa kalau bicara satu nama. Jokowi pernah mendukung Ganjar, mendukung Pak Prabowo, bahkan ada yang menafsirkan mendukung Erlangga ataupun Erick Thohir. Tapi yang menurut saya lebih bisa dipastikan dari berbagai rangkaian ini adalah lebih mudah buat kita menilai siapa yang memang tidak direstui oleh Jokowi. Dalam hal ini saya harus menyebutkan ada Mas Anies Baswedan. Mengenai bahasa tubuh Presiden, ada dua nama yang memang mendapatkan gestur istimewa, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Tetapi memang kalau dari sesama kader PD Perjuangan itu semua halayak juga mengerti bahwa kalau partai sudah memutuskan semuanya harus ikut bersama partai, dan juga memang Pak Jokowi juga sedang menantikan keputusan PD Perjuangan. Terkait dengan elektabilitas beberapa tokoh ya, termasuk Pak Prabowo, yaitu persepsi di masyarakat ya, dan itu berkat juga konsistensi beliau sebagai ketua umum partai dan juga sebagai menteri pertahanan saat ini yang namanya mungkin masih diingat masyarakat. Itu masing-masing partai politik termasuk Partai Gerindra itu punya hitungan-hitungan ke depannya bahwa dengan siapa berkoalisi, apakah dengan PDIP. Dengan PDIP saya rasa tidak ada masalah ya, karena itu kan kita satu platform perjuangan sebagai partai nasionalis dan partai kebangsaan, tentu tidak ada masalah. Bukan hal yang baru untuk bekerja sama atau jalan bareng dengan Gerindra ya, PDI Perjuangan dan Gerindra. Atau juga bukan hal yang baru juga kalau kemudian PDI Perjuangan dan Gerindra berbeda, tetapi ya semangat kebangsaannya tetap sama. Untuk jalan bersama sangat terbuka. Ya nggak dipungkiri lagi kalau saat ini banyak elit politik mempunyai kebutuhan khusus dalam persiapan logistik dan jaringan yang menjadi kebutuhan politik menjelang kontestasi 2024. Dibutuhkan konsolidasi dan kerja politik real untuk memantapkan langkah-langkah pilihan politiknya. Ingin Prabowo Ganjar berduet, Ferdinand harap Anies gagal bertarung di Pilpres 2024. Nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo jadi pasangan dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan lembaga survei Industrategi Research and Consulting. Pada survei tersebut diberi tajuk simulasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari tokoh-tokoh potensial yang akan maju di Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo meraih hasil survei tertinggi dengan perolehan dukungan 60,3% responden. Diketahui, survei tersebut melibatkan 1.230 responden dengan kriteria penduduk Indonesia di atas 17 tahun atau yang memiliki KTP. Adapun pengambilan datanya dilakukan dengan metode multistik random sampling pada 27 Oktober sampai 5 November 2022. Menanggapi hal tersebut, mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengaku termasuk bagian dari elemen yang berupaya mengawinkan pasangan Prabowo Ganjar. Menurut Ferdinand, jalan masih panjang. Saat ini masih tahap capres-capresan, belum menjadi capres secara resmi karena belum terdaftar di KPU. Lebih lanjut, dia katakan dirinya sangat mengkhawatirkan nasib bangsa Indonesia akan semakin terbelah, terlebih ketika Anies tetap maju. Ferdinand lanjut menekankan alasan Anies harus dicegat karena faktanya tidak melarang para pendukungnya untuk berpolitik identitas. Soal peluang, Ferdinand melihat jika pasangan Prabowo Ganjar benar-benar terjadi, maka Pilpres 2024 akan menghemat biaya, menghemat perdebatan, perseteruan, sehingga resiko Pilpres yang akan semakin membela bangsa akan semakin kecil. Jika Anies gagal maju, Ferdinand melihat keterbelahan politik nasional akan sangat rendah. Dia berharap bangsa Indonesia kedepannya akan semakin teduh. Puluhan orang demo KPK minta Anies Baswedan ditetapkan jadi tersangka. Puluhan orang melakukan demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadikan tersangka karena dinilai telah korupsi di penyelenggaraan Formula E. Pantauan Times Indonesia, mereka datang ke gedung lembaga anti rasuah di sekitar pukul 14.30 siang. Menggunakan kaos oranye sembari membentangkan spanduk bertuliskan "Dukung KPK bongkar anggaran DKI". Koordinator demo Marlin Bato mengatakan pihaknya menilai kinerja KPK RI lemah dalam mengusut kasus-kasus besar, terutama kasus Formula E. Padahal, kata dia, KPK RI telah mengumpulkan begitu banyak bukti, namun sampai detik ini penyelidikan kasus Formula E tetap saja kandas. Kata dia, proses pemeriksaan terhadap Anies Baswedan yang sudah dilakukan pada hari Rabu.
lalu hingga kini seolah terhenti tanpa ada kelanjutan. Oleh karena itu, lanjut dia, berdasarkan dari hasil kajian mendalam, pihaknya meminta beberapa hal kepada KPK RI. Pertama, secepatnya menetapkan Gubernur Anies Baswedan sebagai tersangka. Kedua, KPK RI sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk atas amanat reformasi harus bekerja secara independen dan transparan tanpa terpengaruh oleh intervensi dari manapun untuk mempercepat penanganan kasus Formula E. Sebelumnya, Anies Baswedan sendiri sudah mempersilahkan pelapor dan KPK RI membuktikan bila memang dirinya melakukan korupsi di penyelenggaraan Formula E. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan keculasan tersebut. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menyatakan penyelenggaraan Formula E sudah dilakukan dengan aturan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, lanjut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, pelapor jangan meminta dirinya untuk membuktikan korupsi karena itu bukan tugasnya. Nah, kata dia, jika pelapor atau penuduh tidak bisa memberikan bukti soal tuduhan tersebut, Anies meminta segera batalkan hal tersebut. Anies Baswedan pun mengatakan bahwa dirinya masih percaya kepada KPK RI. Ia yakin lembaga anti rasuah ini masih memiliki integritas. Saat ditanya apakah kasus penyelenggaraan Formula E ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024, Anies mengatakan masyarakat bisa menilainya sendiri. Bila orang baik nggak boleh dijegal masuk politik. Anies Baswedan langsung kena semprot Gilbert PDIP. Dasarnya mengklaim diri orang baik. Politisi PDIP Perjuangan Gilbert Simanjuntak sama sekali tidak bisa menerima pernyataan Anies Baswedan yang menyatakan orang baik tak boleh dijegal masuk politik. Gilbert menilai omongan ex-gubernur DKI Jakarta secara tak langsung mengklaim dirinya orang baik yang kini sedang dihalang-halangi maju Pilpres 2024 lewat kasus dugaan korupsi Formula E yang kini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Gilbert menegaskan Anies Baswedan terlampau percaya diri melontarkan pernyataan tersebut sebab sejauh ini tidak ada satu pihak pun yang berusaha menjegal dirinya. Soal dugaan korupsi Formula E, Gilbert bilang KPK hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Lembaga anti rasuah itu berupaya membongkar korupsi Formula E bukan untuk menghalangi Anies Baswedan berpolitik. Justru sebaliknya, kata Gilbert, Nasdem yang beberapa anak buah Anies Baswedan yakni anggota tim gubernur untuk pembangunan DKI Jakarta Bambang Wijoyanto yang secara tidak langsung menghalang-halangi kerja KPK dengan menganggap pemeriksaan terhadap Anies sebagai bentuk kriminalisasi. Terkait dengan pemeriksaan Anies, anggota DPD DKI Jakarta itu mengatakan bahwa KPK sudah menjalankan tugasnya sebagai mekanisme yang ada. Perdebatan yang ada di internal KPK pun dianggap sebagai dinamika biasa. Sebelumnya, Anies Baswedan heran karena kerap kali masyarakat mempermasalahkan orang-orang baik yang hendak terjun dalam politik, sementara orang-orang yang bermasalah justru dibiarkan. Jika situasinya selalu seperti itu, ia menilai bahwa bangsa ini sedang berada dalam masalah. Menurutnya, ini adalah waktu yang tepat bagi orang-orang baik untuk terjun dalam dunia politik. Ia meminta agar tidak ada lagi orang-orang yang baik yang dihalang-halangi untuk masuk politik. Anies Baswedan resmi capres. KPK lanjut usut dugaan korupsi Formula E. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggara Formula E di DKI Jakarta tetap berlanjut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan proses hukum tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang terjadi. Komisi juga tidak terpengaruh dengan deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasional Demokrat. Ali mengatakan hingga saat ini Komisi Anti Rasuah terus mendalami dugaan kasus korupsi tersebut. Hal itu merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat. Menurut Ali, KPK saat ini masih mengumpulkan informasi dalam penanganan kasus. Sesuai ketentuan dalam proses internal Komisi Anti Rasuah, penanganan perkara mencakup ekspos atau gelar perkara. Ia memastikan setiap penanganan kasus di KPK berdasarkan kecukupan alat bukti. Ali mengatakan KPK sangat menyayangkan adanya opini yang menyebut pimpinan KPK memaksakan penanganan kasus Formula E, padahal gelar perkara dilakukan secara terbuka dalam memberikan kesempatan semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya.